penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, itu tidak boleh berpihak. Demikian halnya pula dengan Presiden, Polri, TNI. Jadi kalau kemudian Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan berpihak, itu melanggar konstitusi, karena berarti ruang permainan sudah tidak seimbang. Ruang permainan sudah tidak lagi adil bagi seluruh kontestan. Pilpres ini kan ada penonton, pemilih rakyat, ada peserta kontestan, pasangan calon, ada wasit penyelenggara. Nah kalau wasit penyelenggara, apalagi wasitnya adalah kepala negara, kemudian tidak melaksanakan pertandingan secara adil, jujur, maka prinsip konstitusi jelas-jelas dilanggar. Jadi tidak boleh presiden itu tidak netral. Prinsipnya wakil presiden dalam setiap pemilu, apalagi pemilihan presiden itu harus wajib netral. Kalau dia tidak netral, dia bertentangan, dia melanggar konstitusi. Kalau presiden kemudian mendukungnya itu dengan cara memberikan pengaruh kewenangannya, bahkan berusaha untuk menjegal salah satu bakal calon, ini yang tidak boleh. Berarti presiden harus menjadi wakil, dia netral. Saya ambil contoh di antara banyak tulisan saya ya. Bagaimana dengan keterlibatan Presiden Jokowi melalui Pak Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dan saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan Presiden yang pernah saya pilih di 2014. Jokowi dukung Ganjar secara terbuka. Ada gerakan gagalkan Anies di Pilpres 2024. Strategi skenario Presiden Joko Widodo yang dibongkar oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana terkait pencapresan 2024 menghebohkan publik. Langkah Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden dinilai terlalu terbuka. Bahkan ia menganalisa bahwa ada gerakan untuk menggagalkan kandidat capres Anies Baswedan melaju dalam Pilpres 2024. Denny menyebutkan terdapat strategi demi mensukseskan capres tertentu dan menggagalkan peluang kandidat capres yang tidak didukung Jokowi. Dalam diskusi OTW 2024 yang digelar lembaga survei Kedai Kopi pada Rabu 3 Mei 2023 ini menghadirkan narasumber Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Melkisedek, Ketua BEM Universitas Indonesia, Hendy Satrio, Analis Komunikasi Politik, dan Masinton Pasaribu, anggota DPR PDI Perjuangan. Menurut Denny Indrayana, kepala negara haruslah bersikap adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka berarti konstitusi dilanggar. Saya memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan Presiden Jokowi yang saya pilih, ucap Denny Indrayana dalam diskusi OTW 2024 bertajuk Adu Ampu Rencana Istana vs Rencana Rakyat yang digelar lembaga survei Kedai Kopi di Jakarta. Ia meminta Jokowi untuk berhenti ikut cawe-cawe mengenai siapa kandidat dan partai mana yang akan melakukan koalisi. Jangan disandra oleh kasus-kasus hukum sehingga mudah disetir dan diarahkan. Tolong hentikan, biarkan partai menyerap aspirasi masyarakat. Jelas dia. Saya memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan presiden yang saya pilih, ucap Denny Indrayana. Ia meminta Presiden Jokowi untuk berhenti ikut cawe-cawe mengenai siapa kandidat dan partai mana yang akan melakukan koalisi. Anggota DPR dari PD Perjuangan Masinton Pasaribu menanggapi analisis Denny Indrayana. Baginya analisis tersebut terlalu prematur. Saya rasa analis ini prematur karena wajar apabila seorang pemimpin mempersiapkan kesinambungan kepemimpinannya untuk meneruskan pembangunan
yang sedang berjalan saat ini, ujar Masinton. Ia juga membantah bahwa istana melakukan penjagalan terhadap pencalonan salah satu bakal calon presiden. Pendaftaran ke KPU kan belum. Situasi saat ini masih dalam tahap penjajakan. Jadi penjagalan dari mana? Ujar Masinton. Sementara itu, analis komunikasi politik Henry Satrio mengapresiasi langkah Megawati yang mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden dari PD Perjuangan. Menurutnya, dengan mengumumkan Ganjar, Megawati menyelamatkan Presiden Jokowi dari mengendorse para bakal calon presiden. Dia yang akrab disapa Hansat khawatir akan potensi bahaya yang akan menjerat Jokowi terhadap para bakal calon presiden yang sedang berharap endorsement dari Jokowi. Saya khawatir bakal calon presiden itu saat ini hanya mencoba merebut dukungan dan logistik dari presiden. Tapi ketika nanti misalkan sudah menjabat, pasti presiden yang baru tidak ingin lagi terikat dengan presiden sebelumnya. Jelas Hensat. Kenapa saya pernah pilih? Karena saya pernah melakukan statement ketaatan dari konstitusi, pemberantasan korupsi. Saat itu saya teryakinkan dengan kampanye Pak Jokowi. Meskipun kemudian saya melihat itu juga akhirnya keliru. Karena setelah 5 tahun berjalan, keluar Undang-Undang Perubahan KPK di 2019, maka saya kemudian melihat, kampanye yang mengatakan penguatan KPK ternyata tidak dikerjakan, dan seterusnya. Tetapi tetap tanggung jawab saya yang pernah memiliki beliau mengingatkan, kan presiden punya hak untuk menjaga bangunan oleh pemilihnya, oleh yang menentukan beliau. Benar. Tetapi sekali lagi prinsip dasarnya adalah presiden sebagai kepala negara tetap harus netral. Karena yang menentukan adalah rakyat. Bagaimana rakyat bisa memilih kalau dari awal ada bakal calon yang kemudian diupayakan untuk tidak bisa maju sebagai calon presiden dengan langkah hukum, dengan langkah politik, dengan memecah partai oposisi, PKS dengan Gelora, dengan bagaimana P3 kemudian juga diambil ketua umumnya karena ketahuan bertemu dengan Anies beberapa kali, dengan misalnya ini dan itu, termasuk dengan upaya rencana Partai Demokrat yang diambil alih sudah dalam beberapa tindakan di Kementerian Hukum dan HAM, melalui Munaslup dan seterusnya. Menurut saya, ini adalah langkah-langkah yang melanggar konstitusi. Ini adalah langkah-langkah yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024, dan karenanya harus kita berikan kritik keras, teguran kepada Presiden dengan niat untuk mengembalikan proses pemilihan umum Presiden 2024 itu ke jalur konstitusi. Kalau kemudian ini dianggap keliru, mari kita berdiskusi di tataran konstitusinya. Ada yang bilang tidak ada yang netral, Mas Denny. Semua pasti berpihak. Kita sepakat dulu bahwa harusnya netral. Kalau saya dalam praktek jadi berpihak, tidak boleh menjadi alasan pembenar. Biarkanlah keberpihakan itu, biarkanlah kecurangan itu. Kita sepakat dulu, politik uang tidak boleh. Politik uang di mana-mana Mas Denny, bukan berarti politik uang menjadi benar. Apalagi saya punya argumen bahwa ya presiden sebenarnya tidak pernah melakukan langkah-langkah sedemikian